Impian warga Jakarta untuk mempunyai angkutan massal mulai menjadi kenyataan. Pembangunan fisik proyek MRT resmi dimulai hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat transportasi Darmaning Tias. Ya, selamat datang di Berita 1, Pak Darmaning Tias. Nah, ini kita juga mengucapkan selamat ya kepada proyek MRT yang sudah tadi groundbreaking-nya sudah dimulai pada hari ini. Nah, setelah groundbreaking begitu Pak, tahap selanjutnya biasanya apa sih Pak? Ya tentu saja mulai konstruksi ya. Konstruksinya langsung ya. Tentu saja dan terutama menyiapkan galian-galian gitu ya. Tetapi itu kan detailnya saya tidak tahu. Iya. Tapi yang memang tentu itu semua apapun bentuknya itu kan pasti akan berefek pada kondisi perjalanan. Betul. Kondisi lalu lintas. Iya. Artinya entah itu gali-galian, entah itu bikin stasiun, entah apa, pasti akan berdampak pada terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Betul, karena kan proyek ini juga berada di area publik begitu Pak? Di area publik. Dan mobilitas dari masyarakat. Dan peralatan-peralatannya juga. Betul, ada di situ. Dan mobilitas juga masyarakat melewati lokasi area tersebut ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat lagi ini ada beberapa proyek ini juga mengadaptasi dari teknologi Jepang begitu. Kenapa yang dipilih Jepang? Kalau informasi atau dari media rilis begitu di Jepang karena memang yang menghibahkan dana bantuan dan lain-lainnya itu berkontribusi begitu. Iya, jawaban saya juga begitu. Artinya kan utang ini kan sifatnya utang mengikat. Betul. Utang mengikat itu artinya apa? Pihak pemberi utang itu memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh si peminjam. Termasuk juga misalnya komponen yang harus ada, termasuk juga peralatan-peralatannya, tenaga konsultannya. Jadi memang itu bagian dari satu paket dalam peminjaman. Jadi jawabannya sama dengan media rilis yang saya sampaikan begitu data-datanya ya Pak. Betul. Nah, kalau kita lihat Pak Darmaning Tias, kita lihat, kita bedakan, kita benchmark dengan teknologi dari Eropa, mungkin di Amerika dan lainnya. Apakah Jepang ini memang cukup kuat dari segi teknologi yang sudah dilakukan inovasinya begitu? Ya, sebetulnya kalau yang sudah terbukti berabad-abad kan Eropa ya kalau untuk kereta api, tetapi kan itu tadi kembali pada politik pinjaman gitu. Politik pinjaman itu selalu mengkaitkan antara dana yang dipinjamkan dengan benefit yang mereka peroleh gitu. Itu semua tanpa memperhatikan kualitas, tanpa memperhatikan keandalan, itu yang paling penting. Ini bagian dari paket pinjaman. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang soal kehandalan atau itu saya kira pertimbangan yang berikutnya. Tapi Bapak lihat untuk teknologi Jepang sendiri begitu secara umum, apakah bagus begitu kereta api transportasi massalnya begitu? Oh ya, kalau itu sekarang hampir sama. Yang sebetulnya yang KRL yang kita pakai sekarang juga dari Jepang gitu. Ya, jadi kalau soal kualitasnya kita tidak meragukan Jepang. Tetapi kalau misalkan mau dibandingkan dengan Eropa, tentu Eropa sudah membuktikan berabad-abad jauh lebih handal. Betul. Gitu. Nah, ini kendala-kendala dari pembangunan MRT sendiri kan juga banyak nih Pak Darmaning Tias. Baik itu pembebasan lahan dan lainnya. Dan ini ada informasi juga bahwa nantinya di jalur Sudirman ataupun Rasuna Said begitu akan ada gedung yang akan dirobohkan terkait dari pelaksanaan ini. Atau kendala-kendala lain yang Bapak lihat selain pembebasan tanah juga lalu gedung-gedung yang akan dilalui begini, seperti apa mappingnya Anda lihat? Kalau teknis saya tidak begitu menguasai ya, tetapi secara common sense itu kendala teknis kan pasti kalau terjadi banjir. Apapun teknologinya, tapi ketika menghadapi bencana alam dalam hal ini banjir, mungkin itu juga harus bagian yang harus dipertimbangkan. Apalagi misalnya di daerah Dukuh Atas, ini kan di atasnya itu kan sungai. Nah, bagaimana kondisi tanah di situ? Apalagi itu akan ada penggalian begitu ya? Yang sangat dalam gitu. Jadi mungkin itu juga harus dipertimbangkan. Tetapi saya kan bukan ahli di situ, jadi saya kira saya lebih ingin menyoroti bagaimana impact dari pembangunan ini terhadap
kondisi lalu lintas. Nah, impact-nya itu kita terkait dari impact yang memang bisa untuk mengurai kemacetan. Ini juga pemerintah kan juga punya ERP begitu kan Pak, dan nomor plat ganjil genap begitu. Apa kabar dengan program itu, ataukah program itu bisa bersinergi dengan baik ketiganya, MRT, ERP dan juga ganjil genap begitu? Sebetulnya kalau ganjil genap saya kira sampai sekarang masih jadi perdebatan ya. Artinya belum diputuskan. Kalau ERP sudah diputuskan akan dilakukan tahun depan, tapi kan baru akan. Nah, sebetulnya kalau nanti MRT berjalan pun, kalau kita baca salah satu studi kelayakan dari MRT itu, untuk mencapai penumpang tingkat tertentu, itu persyaratannya adalah harus ada ERP. Jadi ERP itu sendiri mutlak berdampingan begitu ya Pak? Dan harus mutlak harus ada justru untuk mensukseskan MRT. Kalau di jalur MRT itu tidak ada ERP, justru tingkat keterisian keretanya itu rendah. Jadi supaya tingkat keterisian keretanya itu tinggi, maka persyaratannya salah satunya harus ada ERP. ERP juga. Baik, kita masih akan membahas mengenai proyek MRT. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali. Nah, kita sekarang sangat senang sekali dengan proyek MRT sudah mulai dibangun dengan groundbreaking pada hari ini. Namun, ekses dari atau dampak dari pembangunan MRT berdampak pada kemacetan. Nah, untuk membahas mengenai bagaimana jalan alternatif yang bisa dipilih untuk mengurai kemacetan, saya sudah terhubung dengan sambungan langsung telepon dengan Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Bapak Udar Pristono. Pak Pris, terima kasih telah bergabung bersama Berita Satu. Ya, yang saya ingin tanyakan bahwa ini bagaimana dengan pengalihan jalan alternatif agar tidak menambah beban kemacetan di Jakarta, Bapak? Ya, selamat siang juga Pak Darmaning Tias yang sudah hadir ya. Selamat siang Pak Pris. Ya, baik. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, untuk proyek MRT ini kan terbentang dari Lebak Bulus sampai dengan HI. Jadi 3 hal tersebut pada daerah kerja, nanti di situ akan ada 13 stasiun ya, di mana 7 melayang dan 6 di bawah tanah. Nah, itu pada daerah kerja stasiun itu pasti akan ada penyempitan jalan. Nah, penyempitan jalan itu kita usahakan ada juga kompensasinya, yaitu penggeseran jalan dengan di-shifting. Jadi lebar jalan dan jumlah lajur itu dipertahankan sama dengan yang semula. Hanya jalannya tidak lurus, dibelokkan ke kiri sedikit. Itu namanya detour road atau jalan pengalihan. Ya. Kedua, kalau mereka loading unloading itu tidak begitu saja, tapi diatur waktunya malam hari jam 22 sampai jam 05 pagi. Terus yang ketiga, untuk mengurangi beban jalan tersebut yang terbentang dari Lebak Bulus sampai dengan HI, itu kita siapkan jalan samping, jalan paralelnya, yaitu seperti daerah Fatmawati, jalan paralelnya itu Antasari dan Kemang. Kalau sudah masuk CSW itu jalan paralelnya ya Tendean, Kuningan, atau Asia Afrika, Gelora Bung Karno. Nah, ini semua dinamakan TMDC, Traffic Management During Construction, yang kami laksanakan. Ya, Pak Pris, ini kita tanyakan dulu pendapat dari Pak Darmaning Tias. Ya, Pak Darmaning Tias, dari alternatif yang ditawarkan tadi ada juga dibagi beberapa jam loading unloading dan penyempitan jalan. Ini pengalihannya ada di jalan sisi begitu. Nah, menurut Anda visible tidak untuk bisa mengurai kemacetan? Iya, salah satunya memang harus begitu. Atau Anda punya ide lain untuk bisa menjadi alternatif? Iya, kalau bisa sebetulnya kita dorong sebanyak-banyaknya orang menggunakan angkutan umum. Jadi di jalan-jalan samping yang dikatakan Pak Pris tadi itu mestinya ada jalur angkutan umum. Katakanlah misalnya di Antasari, sampai sekarang kan belum ada jalur angkutan umum. Nah, mungkin di situ lebih baik diadakan jalur angkutan umum sehingga orang bisa melalui jalur di situ sehingga bisa mengurangi beban di Fatmawati dan sekitarnya. Kira-kira begitu caranya. Lalu Pak, ini untuk mengurai kemacetan atau juga kita bisa mengakses titik-titik mana yang menjadi puncak kemacetan begitu, masyarakat juga difasilitasi dengan CCTV yang memang difasilitasi oleh MRT, dan juga ini bagaimana mekanismenya Pak? Pak Pris? Siap, Mbak. Ya Pak, ini PT MRT sendiri sudah memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengakses titik-titik mana saja yang menjadi titik kemacetan begitu. CCTV ini bagaimana mekanisme pelaksanaannya Pak? Ya, jadi memang
pelaksanaan itu kan tentunya tidak gebiau-ya sekaligus tahapan. Terkait manajemen during construction juga mengikuti tahapan itu. Ya memang kalau kita lihat tidak mungkinlah suatu pembangunan itu sama dengan tidak ada pembangunan ya. Pasti ada dampaknya. Tapi dampaknya itu kan kita harapkan seminimal mungkin. Nah untuk seminimal mungkin itu memang juga harus ada partisipasi masyarakat. Tadi seperti Pak Darmanitias katakan menggunakan public transport. Nah memang pada akhir tahun ini public transport itu kan juga akan dikuatkan. Ya bus-bus ditambah. Ya itu juga merupakan suatu hal yang akan kita tetapkan. Jadi tadi dari 3 hal yang saya laksanakan, kalau misalnya kita bisa mengikuti itu saja, itu pekerjaan itu tidak akan terganggu berjalan dan masyarakat juga gangguannya seminimal mungkin. Jadi partisipasi masyarakat itu untuk mematuhi rambu-rambu mengikuti jalan alternatif yang sudah kita sediakan itu juga diperlukan. Demikian. Ya, Pak Pris, mungkin Anda bisa jelaskan untuk pengalihan arus, titik-titik mana saja, Pak? Ya, titik-titik yang berada di titik-titik stasiun itu tidak ada pengalihan arus seperti yang saya katakan. Yang ada itu adalah jalan itu digeser, shifting. Jadi seperti stasiun-stasiun yang ada itu dari Lebak Bulus, nanti masuk Fatmawati, Cipete, Hadinawi, Blok A, terus sampai ke Setiabudi, Duku Atas dan Bundaran HI terakhir. Nah itu akan ada penggeseran jalan. Karena tadi kan jalannya itu dipakai satu lajur, kiri dan kanan. Oleh sebab itu di-shifting, digeser ke kiri, dibelokkan. Tetapi lebar jalan sama jumlah lajurnya tetap. Jadi ada penggeseran jalan. Ya trotoar digeser, saluran digeser, nah sehingga lebar jalan, jalur jalan tetap. Ini di daerah kerja. Dan daerah kerja kalau yang memacetkan juga tadi diatur malam hari. Nah juga ada jalan distribusi. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena kita sudah siapkan jurus-jurus untuk pengamanannya. Dan daerah Atau kerja mungkin itu ada, ya Pak Pris? sedikit mungkin akan tidak akan mengganggu lalu lintas terlalu banyak gitu. Iya Pak Pris, atau ada sistem buka tutup jalan atau bahkan pengalihan jalur menjadi 1 jalur dari 2 jalur begitu Pak? Nah, saya rasa nggak perlu karena sudah ada yang namanya detour road. Nah, karena nggak mungkin kalau seperti Sudirman ya dibolak-balik harusnya nggak mungkin karena sudah terlalu padat. Adanya yang namanya detour road. Ada juga nanti median cepat lambat itu diangkat. Ya diangkat median cepat lambat itu kan ada jalur cepat dan lambat, ada mediannya itu diangkat sebagai jalan pengganti. Jadi akan di sana kan akan ada widening setempat ya di titik-titik penyempitan jalan. Jadi lebarnya dipertahankan. Jadi memang sulit dia menjelaskannya, ini harus ada gambar. Jadi jalan itu dibelokkan ke kiri. Nanti kembali lagi ke jalurnya. Namanya detour atau jalan pengalihan. Nah ini Pak Pris, kalau kita lihat juga di beberapa jalan ini juga mengalami perbaikan jalan. Nah ini menambah beban dari kemacetan juga, beban jalan menjadi lebih macet begitu. Apakah mungkin ada informasi atau mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat target selesainya perbaikan jalan ini agar tidak overloading begitu dari kapasitas jalan yang ada? Di jalan yang di mana ya Mbak? Di Sudirman begitu dan juga di Fatmawati ada beberapa. Oh ya tidak, oke. Jalan-jalan yang di Sudirman dan Fatmawati itu, ya memang itu dalam rangka seperti Sudirman itu mengganti busway. Tetapi dalam waktu di bulan Desember ini akan selesai. Nggak terlalu lama lagi ya. Nah, nanti tentunya penyempitan jalan itu kan saya katakan tidak sekaligus. Nanti ini bertahap ya pada daerah-daerah tertentu dulu. Jadi tidak secara sekaligus frontal dihajar habis gitu, tidak. Bertahap. Tapi dengan tadi dibantu traffic manajemen sehingga lebar jalan sama jalurnya dipertahankan. Jadi khusus untuk proyek MRT ini memang kita ketat. Lebar jalan dan jumlah lajur itu akan tetap dipertahankan dengan membelokkan jalan, menggeser jalan. Gitu. Ya, untuk terakhir ini Pak Pris, bagaimana ini masyarakat bisa mengakses informasi untuk bisa mendapatkan informasi di mana titik kemacetan yang ada? Ini fasilitasinya sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi kami sudah bekerja sama dengan media-media elektronik dan media cetak, di mana setiap tahapan penyempitan jalan itu akan ada press release-nya. Nah, seperti sekarang, ini kan belum apa-apa ya, masih groundbreaking. Ini kan pencanangan groundbreaking itu nanti akan dilanjutkan dengan kerja konstruksinya. Jadi kita tidak akan rilis itu sekaligus. Ya, kita akan bertahap. Misalnya nanti di Duku Atas atau di Bundaran HI akan bertahap diumumkan. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Pris. Semoga ini pembangunan, semoga segalanya pembangunan juga berjalan lancar dan tidak terkendala apapun. Terima kasih telah bergabung bersama Berita 1. Ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, sampai pula kita di segmen terakhir membahas mengenai proyek MRT ya. Kalau kita lihat Pak, ini uji visibility-nya, kita lihat dengan 13 stasiun di sepanjang lintasan 15,7 km. Ini benar-benar digaungkan untuk bisa mengurai kemacetan atau bahkan ini bisa ditempuh dengan jarak waktu hanya 30 menit begitu. Berkaca dari busway begitu Pak, banyak terjadi antrian di beberapa stasiun begitu. Apakah ini akan kembali terjadi dengan 13 stasiun dan juga mobilitasnya sendiri? Bagaimana Bapak hitung-hitungannya? Nggak, saya kira agak beda memang karena kalau busway itu kan masih mix dengan jalan biasa ya Pak? Gitu, sehingga jalurnya itu tidak steril. Tetapi kalau kereta ini kan jalurnya khusus, jadi tidak ada kendaraan lain atau tidak ada moda lain yang melewati jalur kereta. Artinya jarak tempuh 30 menit? Iya, kalau dari segi jadwal 30 menit itu memang bisa direalisasikan nanti ya Pak gitu, ya? Dan bisa menampung jumlah penumpang enggak? Saya kira bisa karena ini akan mencapai 100% akan mencapai tingkat hunian yang tinggi, keterisian yang tinggi itu baru tahun 2007 nanti. Dan itu pun dengan persyaratan-persyaratan kalau misalnya ada ERP, jadi didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang seirama. Itu baru akan mencapai jumlah penumpang sekitar 400.000. Itu kalau di awal-awal saya kira kemungkinan itu baru akan menampung sekitar 200.000. Nah ini Pak, jarak tempuh 5 menit jeda antara satu kereta yang lainnya begitu, bisa terpenuhi begitu Pak dengan visibility dari 5 menit itu? Bisa, kalau kereta ya katakanlah kita bisa belajar dari KRL Jabodetabek. Seandainya KRL Jabodetabek itu tidak ada hambatan perlintasan sebidang, sebetulnya mereka bisa menyusun jadwal setiap 5 menit sekali. Apalagi ini didedikasikan khusus untuk subway atau MRT layang yang operatornya tunggal dan armadanya juga tunggal. Jadi saya kira kalau dari segi teknis operasional itu tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Anda yakin ini tahap 1 proyek MRT akan dioperasikan akhir tahun 2016? Anda yakin bisa due date-nya terpenuhi atau sesuai tepat waktu begitu Pak? Kalau groundbreaking ini ditindaklanjuti dengan implementasi konkret, kita punya optimisme. Tetapi kalau groundbreaking ini hanya seremonial, lalu setelah itu ada jeda, tidak gitu. Jadi ini bisa tercapai targetnya itu dengan pengandaian bahwa setelah groundbreaking ditindaklanjuti dengan implementasi di lapangan. Nah ini kalau kita lihat ya Pak, sebagai pengamat transportasi mungkin Anda bisa melihat apakah budaya masyarakat kita sekarang Indonesia ini kan banyak memilih angkutan kota gitu ya Pak ya. Nah bagaimana ini bisa mengalihkan budaya menjadi menggunakan MRT dari kendaraan pribadi, angkot mungkin ke MRT ini, apakah bisa begitu dengan cepat ya kita bisa merubah budaya tersebut? Kalau jalurnya masih sampai HI, mungkin agak susah untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi. Kenapa? Karena orang akan berpikir dari HI sampai berikutnya itu mau naik apa. Tetapi kalau misalnya jalurnya sudah sampai kota atau Kampung Brandan, ya, yang tahap 2 ya Pak ya? Ya, tahap 2, itu barangkali baru bisa punya optimisme. Jadi semuanya itu tetap memiliki persyaratan-persyaratan. Artinya sampai 2018 kita masih punya satu faktor bahwa kemacetan akan menghampiri kita gitu Pak? Saya kira memang begitu, kecuali busway-nya dibikin masif. Masif itu dalam pengertian koridornya ditambah, busnya ditambah, lalu KRL Jabodetabek itu juga ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan target, yaitu 1,2 juta penumpang per hari. Kalau itu bisa tercapai, lalu busway-nya itu masif, dan ada satu hal yang menurut saya juga harus digarap, waterway ya, yang memang sudah gaungnya sudah tidak terasa lagi. Itu saya kira itu dapat mengurangi kepadatan. Mungkin bisa difungsikan lagi. Jadi pendekatannya tidak hanya single, tapi juga multiple begitu ya Pak ya. Baik, ini Pak Darmanitias, kalau kita lihat kan ancer-ancer dari harga tiketnya sendiri kan 35.000 lebih, 30 hingga 35.000. Apakah mungkin Anda bisa melihat masyarakat sendiri akan keberatan atau tanggapan Anda sendiri? Gini, kita sebetulnya
sudah punya pengalaman pada KRL Jabodetabek. Ya. KRL Jabodetabek itu ketika tarifnya 9.000 dari Bogor ke Jakarta yang jaraknya 60 km, itu penumpangnya ternyata terbatas. Begitu tarifnya diturunin hanya tinggal 5.000, penumpangnya langsung melonjak menjadi 500.050. Apakah hal itu akan terjadi nanti pada MRT begitu Pak? Artinya yang mau saya katakan, soal tarif ini memang sensitif untuk pengguna angkutan umum kita. Sementara kalau ini akan membidik pengguna mobil pribadi, kalau masih sampai ke HI, itu jujur saja kita tidak punya optimisme. Ya, masih harus ada pembahasan dalam tiket ini, baik Pak. Sampai dengan tahap pertama, mau tidak mau Pemprov DKI maupun pusat ada subsidi begitu ya? Bukan ada subsidi, harus ya Pak. Baik, ini kalau terakhir tanpa Pak. subsidi itu nggak akan jadi. Terakhir, ya. MRT bisa menjadi impian nyata bagi warga Jakarta untuk bisa mendambakan jalan yang bebas macet begitu Pak? Kalau saya memaknai MRT itu, KRL Jabodetabek itu pun MRT. Karena makna dari pengertian MRT itu kan Mass Rapid Transit. Nah, KRL Jabodetabek, busway itu juga MRT. Tapi kalau yang dimaksud MRT di sini adalah Lebak Bulus Kota, sebagai satu kota yang memiliki moda atau infrastruktur seperti itu, iya punya. Ya. Tetapi kalau itu diharapkan, tapi kontribusinya tidak terlalu besar begitu ya Pak? Ya, diharapkan menjadi solusi yang seperti jimat gitu, rasanya kok enggak. Baik, mungkin tadi saran Bapak ya, multiple dari moda transportasi dan ERP dan lainnya itu bisa dikombinasikan, bisa bersinergi ya, untuk mengurai kemacetan. Harapan kita bersama Pak. Terima kasih telah hadir di Studio Berita 1. Pemirsa, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.